Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, jumpa lagi dengan Bu Mirna di sini. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah Bu Mirna sampaikan kemarin, hari ini kita akan belajar untuk menelaah kaidah teks ulasan. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini adalah agar setelah kalian bisa mengetahui teks ulasan itu apa, strukturnya bagaimana, jadi kalian nanti bisa mengetahui ciri khusus kaidah dari teks ulasan. Jadi nanti ketika kamu membuat teks ulasan, kalian akan tahu bagaimana ciri khas atau ciri kebahasaan dari teks ulasan. Nah, selanjutnya ini yang pertama, ciri kebahasaan atau kaidah dari teks ulasan adalah menggunakan konjungsi penerang, yaitu konjungsi atau kata hubung yang biasa menyatakan keterangan. Contohnya menggunakan kata bahwa, yakni, yaitu, ialah. Nah, tujuannya untuk menerangkan. Contoh yang pertama, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ada kata bahwa di situ. Nah, itu berarti menerangkan bahwa di situ ada konjungsi penerang. Nah, selanjutnya, kaidah yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal atau yang biasa menyatakan hubungan waktu. Nah, waktu ini biasa ditandai dengan kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Kenapa tuh Bu harus ada konjungsi temporal? Karena kita ketahui bahwa yang namanya ulasan, mengulas itu dia pasti membahas sebuah hal. Nah, di situ pasti ada kronologi atau urutan peristiwanya. Biasanya kalau yang kamu bahas adalah sebuah film, maka akan diterangkan bagaimana film itu dimulai atau sinopsis ceritanya. Mungkin di dalam cerpen yang kamu ulas atau mungkin novel yang kalian ulas, itu pasti akan ada kronologi atau urutan waktu. Dalam mengulas pun kalian juga harus runtut atau sistematis, maka di situ akan ada konjungsi temporal. Kamu bisa lihat contohnya di sini dari kalimat yang pertama. Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Kata sejak, kemudian, lalu. Nah, itu merupakan penanda konjungsi temporal atau penanda waktu. Dan yang ketiga, kaidah selanjutnya adalah menggunakan konjungsi sebab akibat. Bu Mirna ini kok kayak eksplanasi. Nah, mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi ini memang hampir sama, bukan hampir sama eksplanasinya, tapi sama-sama menggunakan konjungsi sebab akibat. Di sini contohnya ada sebab, karena, akan tetapi. Nah, ini harusnya yang di sini ya, yang karena dan sebab. Nah, seperti itu. Lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Nah, ada kata karena. Maka di situ terdapat konjungsi sebab akibat. Dan yang keempat, menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Nah, kemarin Bu Mirna sampaikan bahwa di dalam struktur ulasan ada yang terakhir. Nah, struktur tersebut biasanya berisi saran, simpulan, atau rekomendasi. Misalnya, buku itu cocok untuk dibaca oleh kalangan apa? Anak-anak, dewasa, atau remaja. Kemudian filmnya kira-kira cocok untuk ditonton apa tidak, menarik atau tidak. Nah, biasanya di akhir dari sebuah ulasan pasti terdapat simpulan seperti itu. Atau mungkin ketika kalian nanti diminta untuk mengulas sebuah album, nah album nyanyian seorang penyanyi misalnya, kira-kira kalian bisa
memberikan komentar atau rekomendasi. Kira-kira lagu dalam album tersebut layak atau tidak untuk didengarkan? Kira-kira didengarkan dalam suasana seperti apa? Nah, jadi kaidah yang terakhir adalah adanya rekomendasi. Contohnya jangan, harus, hendaknya. Nah, ini bisa kamu lihat dalam contohnya ya. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Itu merupakan pendapat pribadi dari si penulis ulasan. Jadi misalnya kamu mengulas novel Laskar Pelangi, yang ada di rekomendasi itu bukan isi rekomendasi dari penulis novelnya, tapi rekomendasi dari penulis ulasannya. Jadi kamu harus bisa membedakan antara penulis novel dengan penulis teks ulasan. Nah, itu saja. Jadi ada 4 poin yang harus kamu perhatikan ketika kalian belajar untuk bisa menelaah teks ulasan. Cukup sampai di sini ya. Silahkan nanti kalau ada yang ingin bertanya, langsung saja ditanyakan di grup kelas. Nah, atau WA secara personal kepada Bu Mirna. Di sini ada sebuah quote, rajin pangkal pandai, malas pangkal numpuk tugas. Nah, itu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat, kerjakan tugas yang nanti saya berikan di kelas. Cukup sekian dari Bu Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.